Kecerdasan adalah tentang kemampuan atau daya menggeneralisasi, yaitu sensitivitas terhadap sesuatu yang abstrak, kesamaan antar konsep, atau isomorfisme, juga kemampuan untuk menyusun kembali pola lama ke dalam konteks baru. Abstraksi adalah proses berpikir dalam menangkap esensi, konsep, atau pola, dari berbagai informasi yang berbeda, yang merupakan definisi dari intuisi internal atau NI, fungsi kognitif dominan dari INFJ. Itulah mengapa dalam MBTI, INFJ adalah salah satu tipe kepribadian paling cerdas. Namun, hanya karena INFJ sangat cerdas, bukan berarti ia menjalani hidup dengan mudah. Ada harga yang harus dibayar karena kecerdasannya. Berikut 4 efek samping dari kecerdasan yang dirasakan INFJ. 1. INFJ frustasi dengan orang yang tidak rasional. INFJ tidak suka perbincangan yang tidak berfaedah seperti gosip, obrolan ringan repetitif, dan debat kusir. Bagi INFJ, diskusi harus mengarah pada kesimpulan yang solutif, konstruktif, atau bermakna. INFJ sering menggunakan analogi untuk menyederhanakan konsep, juga mengambil kesamaan di atas banyaknya perbedaan, supaya orang lain dapat mengerti apa yang INFJ sampaikan. Sayangnya, kebanyakan orang berargumen untuk memenangkan perdebatan dan terlihat hebat, mereka mencari pembenaran bukan solusi. Kebebalan orang seperti itu, terkadang membuat INFJ frustasi. INFJ akan memilih menghindar, dan mengerjakan hal yang bermanfaat dan esensial, daripada berurusan lebih jauh. Kedua, INFJ merasa terasing dalam pergaulan. Sebagai kepribadian yang cerdas, INFJ memiliki pemikiran yang kompleks dan rumit. Sedikit sekali orang yang bisa nyambung dengan obrolannya, yang tidak jauh dari filsafat, pembelajaran kehidupan atau topik yang berat. INFJ bisa berpura-pura dan menyelaraskan topik obrolan dengan mereka yang tidak sefrekuensi, akan tetapi lama-kelamaan muncul perasaan terasing, tidak terhubung dan kehampaan. Oleh karena itu INFJ hanya mempunyai 1 atau 2 teman di circle terdekatnya, teman sepemikiran yang mengerti betul kedalaman pikiran INFJ. Kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitas. 3. INFJ cepat mengalami kelelahan mental. Fenomena dan perilaku di masyarakat, perubahan kultur, tren kekinian, dan penemuan sains terbaru, menstimulus banyak pertanyaan di kepala INFJ. Mereka otomatis menganalisa penyebab dan akar masalah dari apa yang mereka lihat dan hadapi di masyarakat dan tatanan global. INFJ menyadari tidak bisa mengontrol hal di luar kendali dan kemampuannya, tetapi karena INFJ memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, berpikir sangat jauh ke depan, yang menyebabkan kecemasan tidak dapat terhindarkan. Ketika pikiran INFJ terlarut dalam menghubungkan pola, untuk memprediksi garis besar yang akan terjadi di masa depan, biasanya INFJ terlihat melamun, tidak terkoneksi dengan dunia sekitarnya. Kalian, INFJ, apa sering merasa cemas? Share di kolom komentar, bagaimana cara mengatasinya. 4. INFJ susah bahagia. Kebahagiaan adalah rasa kepuasan dengan apa yang kamu capai, raih atau alami dalam kehidupan. INFJ sulit merasa bahagia karena jarang memiliki hubungan yang bermakna dan berkualitas, sedangkan interaksi adalah pondasi kehidupan. Sedikit orang yang bisa mengerti persepsi luas dan mendalam INFJ, hanya segelintir yang mampu menangkap humor out of the box INFJ. Ini berarti INFJ jarang mendapat interaksi yang berkualitas, padahal kehidupan muncul dan berawal dari interaksi. Program evolusi telah mengatur penghargaan yang besar berupa reaksi kimiawi kebahagiaan di otak untuk segala perilaku, yang menciptakan kemungkinan berbagai jenis interaksi, baik fisik ataupun interaksi mental antar manusia. Tanpa interaksi tidak ada kehidupan, tanpa interaksi yang berkualitas, INFJ susah merasakan kebahagiaan. Untuk mengatasinya INFJ akan memilih berinteraksi dengan orang yang memiliki pemikiran menarik, dan jenis orang seperti itu susah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Membaca buku bagus yang memuat pemikiran baru yang mengagumkan bisa menjadi substitusi, meskipun hanya satu arah, karena esensi interaksi sendiri adalah proses bertukar ide dan pengalaman.